Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Handayani Puspitasari dari kelas 12 MIPA 3 SMA Kosgoro, Kota Bogor. Insinyur Soekarno. Namanya begitu melekat di hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Jutaan orang mengidolakannya dan menjadikan dirinya sebagai fitur negarawan yang ideal. Insinyur Soekarno, atau yang lebih akrab disapa Bung Karno, dia adalah Bapak Proklamator Indonesia yang juga merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya pada 6 Juni 1901. Insinyur Soekarno merupakan anak kedua dari Raden Sukemni Sosodiharjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ia memiliki kakak perempuan yang bernama Raden Soekarmini. Insinyur Soekarno lahir dari perpaduan antara bangsawan kelas priai dari sang ayah dan keluarga Brahmana dari sang ibu yang taat beribadah, sehingga membuat Insinyur Soekarno kuat akan kultur dan kepercayaannya. Rasa nasionalisme Soekarno mulai tumbuh ketika ia bersekolah di Surabaya dan tinggal di rumah Cokro Aminoto. Di sana, Insinyur Soekarno mulai berkenalan dan paham dengan konsep pemikiran Barat dan pemikiran Islam. Insinyur Soekarno yang dari awal dikaruniai bakat pidato yang luar biasa sehingga ia dijuluki Singa Podium. Ia merupakan tokoh perjuangan yang memiliki peranan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada 4 Juli 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasionalis Indonesia atau PNI dengan tujuan Indonesia merdeka. Usaha Soekarno membuat PNI tumbuh dan berkembang di Jawa maupun luar Jawa. Akibat aktivitas Soekarno di PNI, Belanda menangkapnya pada 29 Desember 1929. Ia dipenjarakan di Bandung. Kemudian ia dibebaskan kembali pada 31 Desember 1931. Setelah bebas, Soekarno bergabung dengan Partindo atau Partai Indonesia yang merupakan pecahan dari PNI. Hal ini mengakibatkan ia ditangkap kembali oleh Belanda dan diasingkan ke Flores pada tahun 1933. 4 tahun kemudian, Insinyur Soekarno dipindahkan ke Bengkulu. Di Bengkulu, ia berhasil kabur dan menuju ke Padang. Ia menyeberangi Selat Sunda dan kembali ke Jakarta pada Juli tahun 1942. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dari BPUPKI ini lahir Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara. Pada 16 Agustus 1945 terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta didesak oleh para pemuda untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di rumah Soekarno yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pada pukul 10 pagi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kemerdekaan Indonesia saat ini tidak lepas dari perjuangan Insinyur Soekarno, sang Presiden pertama Republik Indonesia. Berbagai pengasingan yang dialami oleh Insinyur Soekarno tidak membuatnya menyerah. Ia terus berjuang untuk Indonesia yang merdeka. Dengan masa jabatan 21 tahun, tentunya banyak prestasi dan pencapaian yang dihasilkan oleh Insinyur Soekarno. Sebelum beliau menjabat menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, beliau sudah menggagas dasar negara yaitu Pancasila. Lahirnya Pancasila merupakan bukti dari visi Bung Karno sebagai pentingnya dasar negara. Kesehatan Insinyur Soekarno mulai menurun sejak bulan Agustus 1965. Setelah 5 tahun bertahan dengan penyakitnya, Insinyur Soekarno meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Insinyur Soekarno selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat, meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, memiliki semangat kebangsaan dan kekeluargaan, berani dan rela berkorban untuk tanah air, bangsa dan negara. Pahlawan adalah orang yang berjuang demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.